Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Kita lanjutkan murajaah kita Kitabus Shalah. As-salatu lughatan, salat secara bahasa, ad-du'a bi khairin, doa kebaikan. Wa syar'an, dan secara istilah syar'i, aqwal, ucapan-ucapan, wa af'al, dan perbuatan-perbuatan, gerakan-gerakan, muftatahatun, yang dibuka bit takbir, dengan melakukan takbir, wa mukhtatamatun bit taslim ghaliban, yang ditutup dengan salam ghaliban. Itu secara pada umumnya. As-salawatul maktubah, salat wajib dan waktu-waktunya. Salat wajib ada 5. Zuhur 4 rakaat, dan awal waktunya adalah zawalus syams. Awal waktunya adalah ketika tergelincirnya matahari. Ya. Ini kita agak cepat karena dia sudah mudah dia. Sedangkan akhir waktunya adalah ketika panjang bayangan suatu benda berukuran sama dengan benda tersebut, selain bayangan istiwa, saat matahari berada di tengah-tengah. Jadi waktu zuhur itu masuk ketika panjang benda. Kita ini kalau dulu tidak ada waktu seperti sekarang ya. Dulu itu lihatnya matahari, lihatnya terbit dan terbenamnya matahari. Maka dulu misalkan ada pohon panjangnya 2 meter, dia lihat bayangannya. Kalau sudah bayangannya sama ya, sama dengan panjang bendanya, tinggi bendanya 2 meter juga, ditambah sedikit ya, maka tambah sedikit bayangan ya, maka dia sudah keluar waktu zuhur ya. Itu maksud sedangkan akhir waktunya adalah ketika panjang bayangan suatu benda berukuran sama dengan benda tersebut, selain bayangan istiwa. Maksudnya bayangan ketika matahari berada di tengah-tengah. Ketika berada di tengah itu benda yang 1 senti itu panjang bayangannya berkurang sampai habis, kemudian bertambah sedikit. Nah, bertambah sedikit itu namanya bayangan istiwa ya. Jadi ditambahkan sedikit yang tadi dengan panjang benda ya dari bayangannya, maka itu waktu keluarnya zuhur. Yang kedua, asar. Salat asar berjumlah, kalau sekarang kita lihat waktu ya, ini tidak dipakai lagi yang seperti ini. Sekarang sudah lihat waktu, ada handphone, ada internet dan seterusnya ya. Yang kedua, asar. Salat asar berjumlah 4 rakaat. Awal waktunya adalah jika panjang bayangan suatu benda berukuran sama dengan benda tersebut, dengan ukuran sedikit lebih panjang ya. Maghrib, salat maghrib berjumlah 3 rakaat. Awal waktunya adalah ketika bulat matahari benar-benar telah tenggelam, yaitu dilihat di daerah-daerah pantai semisalnya. Akhir waktunya adalah hilangnya awan atau mega merah ya, rona merah yang ada di ufuk itu sudah hilang ya, matahari turun, kemudian dia warna merah matahari itu sudah hilang, maka itu waktu keluar maghrib masuk isya. Salat isya berjumlah 4 rakaat. Awal waktunya adalah hilangnya mega merah, yaitu awal waktunya waktu masuk isya. Akhir waktunya adalah terbitnya fajar shadiq ya, fajar yang menyebar di ufuk. Ini waktu isya. Subuh, salat subuh berjumlah 2 rakaat. Awal waktunya adalah terbit fajar shadiq. Akhir waktunya adalah saat terbit matahari ya. Jadi salat subuh itu ketika ada fajar shadiq di arah terbitnya matahari, kita bisa melihat di daerah-daerah
pesisir pantai atau daerah gunung, ya. Ketika sudah kelihatan, ya, dia seperti cahaya yang sangat redup, maka itu awal waktu fajar, ya. Yang setelahnya dia semakin terang, maka itu fajar shadiq namanya, ya. Kemudian akhir waktunya adalah saat matahari terbit. Terbitnya matahari sudah kelihatan matahari itu, maka itu sudah waktu keluarnya sholat subuh. Kemudian dijelaskan masalah a'dzar. Dulu tidak ada dijelaskan masalah sholat, pembagian waktu sholat, ya. Kita jelaskan sedikit. Pembagian waktu sholat itu ada, yang paling penting itu ada 3. Yang pertama waktu fadilah, yang kedua waktu makruh, yang ketiga waktu haram. Waktu pertama adalah waktu fadilah, waktu yang dia sangat utama, yaitu di awal waktu sholat. Apa yang dimaksud waktu awal ini adalah setelah azan, ya, kita melakukan maslahat sholat, ya. Maslahat sholat diantaranya melakukan taharah, menutup aurat, dan intizarul jamaah, menunggu jamaah berkumpul, ya. Menutup aurat, melakukan taharah, menunggu berkumpulnya jamaah, ya. Nah, kita melakukan maslahat sholat seperti itu, kemudian kita lakukan sholat, pas datang jamaah kita lakukan sholat, berarti kita melakukan sholat di awal waktu. Nah, ini waktu fadilah yang disebutkan sholat yang paling Allah cintai adalah sholat di awal waktu, ya. Ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala as-salatu ala fi awal waktiha, sholat di awal waktunya, ya. Yang waktu kedua adalah waktu makruh, ya. Makruh itu kapan? Ya, ketika melakukan sholat di akhir waktu, yang hanya cukup untuk melakukan sholat, mepet dia waktunya. Jadi 4 rakaat misalkan zuhur atau 4 rakaat asar, dilakukannya di akhir waktu. Biasanya orang tidur siang dulu, dia baru bangun nanti sholat setelah mau masuk waktu asar. Maka kalau di akhir-akhir seperti ini, hukum sholatnya makruh, ya. Tercela dia kalau dia melakukannya di akhir-akhir seperti itu, ya. Yang cukup melakukan sholat 4 rakaat secara sempurna sampai salam, belum keluar waktu, itu apa? Waktunya makruh, ya. Jadi cukup sekedar melakukan sholat yang dia tidak sampai keluar dari waktunya, ya. Maksudnya dia di rakaat terakhir masih di waktu, ya. Yang waktu yang ketiga adalah waktu yang dia haram hukumnya, yaitu dia sebagian sholatnya sudah di luar waktu, ya. Sebagian sholat sudah di luar waktu. Artinya ketika dia sholat rakaat pertama masih waktu, tapi di akhir rakaat kedua, ketiga, rakaat keempat sudah keluar waktu, ya. Azan asar masuk waktu asar, ya, baru dia salam. Maka meskipun sebagian kecil saja di bagian sholatnya yang dia di luar waktu, maka itu hukumnya haram. Waktunya apa? Waktu yang di situ kita masuk keharaman karena sudah mengakhirkan waktu sholat di luar waktunya, ya. Tidak harus dia itu 4 rakaat keluar betul-betul keluar, ya. Sebagian saja sudah keluar waktu, maka dia haram melakukan takhir salat seperti ini tanpa uzur syar'i. Kalau dia ada uzur syar'i seperti ketiduran, ya, ketiduran dia, maka nanti ketiduran itu ada kondisi yang diberikan uzur, ada yang tidak, ya. Yang diberikan uzur syar'i seperti dia tidur sebelum masuk waktu, sebelum zuhur dia sudah tidur, jam 11 tidur dia,
Kemudian dia bangun jam berapa? Jam 3, sudah dekat waktu asar. Wudu dia, sholat dia, baru 2 rakaat sudah keluar waktu. Orang keluar waktu seperti ini, dia ada uzur karena ketiduran tadi, dan ketidurannya masih kategori diberikan uzur karena sebelum waktu sholat. Ya, boleh orang sebelum sholat tidur, dia boleh. Ya, boleh. Itu diberikan uzur karena belum masuk waktu, belum wajib. Ya, karena bisa jadi dia tidur jam 11, setengah 12 meninggal dia, ndak wajib sholat zuhur dia. Ya, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau dia tidurnya sudah masuk waktu zuhur, sudah azan, tidur dia. Ya, sedangkan dia tidak ada kepastian bisa bangun atau tidak. Ya. Tidak ada juga tanbih atau munabbih yang mengingatkan dia, orang istrinya atau anaknya atau alarm. Kalau dia terbangun, ya, dia bangun ketika sudah di akhir waktu, sholatlah dia rakaat pertama, kedua di waktu, rakaat ketiga, keempat di luar waktu. Orang seperti ini tidak diberikan uzur. Maksudnya ketidurannya tadi tidak dibenarkan atau tidak dijadikan uzur syar'i, karena dia tidurnya dalam kondisi sudah masuk waktu dan dia tidak yakin masih sempat melakukan sholat di waktunya, maka tidak diberikan uzur. Artinya dia masuk waktu haram juga. Yang haramnya apa? Dia haram melakukan penundaan sholat, takhir sholat seperti ini. Ya. Itu kondisi waktu-waktu sholat. Kemudian kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. A'dharu as-sholah, uzur-uzur sholat. Ada 4. An-naum, tidur, wal nisyan, lupa, wal jam'u, jamak sholat, wal ikrah, dipaksa. Ya. Uzur yang pertama, ketiduran. Maksudnya adalah uzur sholat yang menyebabkan seseorang tidak berdosa tatkala mengakhirkan sholat hingga keluar dari waktunya. Ya. Adapun belum keluar dari waktunya, tidak berdosa dia. Pembahasannya sekarang ini keluar dari waktu. Dia sholat subuh di jam 6 ke atas, dia sholat zuhur jam 3 ke atas, sudah keluar waktu. Maka ada 4 uzur yang dia itu tidak berdosa kalau ada salah satunya. Yang pertama, tiduran. Ketiduran ini tertidur sebelum masuk waktu sholat. Ya, sebelum masuk waktu sholat. Seperti tadi contoh jam 11 dia tidur. Bangun-bangun sudah waktu asar. Dia belum sholat zuhur. Berdosa tidak dia sholat zuhur di waktu asar? Tidak berdosa, karena dia ada uzur ketiduran, ya, sebelum waktu sholat. 6. Kata para ulama, meskipun dia tidur, kalau tidur dia ini bablas, ya, dia bablas dari sholat. Para fuqaha mengatakan dia tidak berdosa tetap. Kenapa? Karena syariat ini dibangun di atas dalil. Dalilnya apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersama sahabatnya setelah perjalanan pulang dari perang. Rasul SAW ini perjalanan jauh, kecapean mereka. Sebelum waktu subuh, ini sudah mau masuk subuh tapi belum. Ya, istirahatlah Rasulullah. Kecapean ini, tidak sanggup. Rasulullah tanya para sahabat, siapa yang akan berjaga di antara kita? Angkat tangan Abu Hurairah, saya yang jaga. Ternyata tidur Rasulullah SAW dan para sahabatnya, Abu Hurairah berjaga, ketiduran juga dia. Tiduran, bangun-bangun sudah matahari terbit. Ya, ketika sudah ada cahaya menyinari silau, terbangunlah Abu Hurairah dan para sahabat pun baru terbangun, dan Rasulullah sudah keluar waktu subuh. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu bangun, kemudian perintahkan para sahabat berwudu, kemudian pindah tempat karena di situ ada syaitan katanya. Maka pindah tempat baru sholat. Nah, ini dalil kata para ulama, berarti tidur sebelum waktu dan dia keluar waktu baru sholat itu tidak berdosa, dianggap dia uzur syar'i. Nah, oleh karenanya Nabi SAW tidak ada memarahi Abu Hurairah, kenapa engkau tidak ini, kenapa enggak, karena tidak berdosa memang, ya, karena itu tidak termasuk keharaman. Nah, ya. Yang kedua,
atau tertidur setelah masuk waktu sholat, namun ia berkeyakinan akan bangun sebelum keluar waktunya dan bisa melaksanakan sholat. Jadi kalau sudah masuk waktu dia tidur, boleh tidak? Boleh-boleh saja. Ini orang sholat jamaah sudah ini, boleh tidak dia tidur? Jawabannya dalam fikih mazhab Syafi'i boleh. Ya, dia tidur. Dengan catatan dia ketika tidur itu tidak sampai keluar waktunya. Ya, dia yakin dia bisa bangun sebelum keluar waktu dan sempat melakukan sholat, maka itu dia tidak berdosa. Ya, dia tidak berdosa. Ternyata ketika tidur, ya sudah masuk waktu ini, dia tidur, kemudian dia yakin bisa bangun, ternyata bablas, berdosa tidak? Tidak berdosa. Ya, karena apa? Dibangun di atas keyakinan dia bisa bangun. Ya, maka tidak berdosa. Adapun kalau dia cari alasan, dia cari-cari rukhsah keringanan, itu urusan dia dan Allah. Dia dihukumi sesuai dengan isi hatinya. Allah Maha tahu. Ya. Tetapi sekarang para fuqaha membicarakan masalah hukum. Nah, dan hukum itu dibangun di atas dalil, bukan di atas perasaan atau sebatas pikiran-pikiran kita. Dibangun di atas dalil. Yang kedua, masalah lupa. Ya, lupa. Lupa ini dengan syarat lupa melaksanakan sholatnya, bukan disebabkan sibuk dengan perkara yang dilarang Allah ataupun perkara yang makruh. Ya, jadi dia misalkan sedang melaksanakan, disebabkan sibuk yang dilarang. Jadi syaratnya bukan yang dilarang, bukan juga perkara yang makruh. Ya. Misalkan contoh di sini disebutkan dia itu sedang belajar mutolaah kitab, baca dia, ya, baca kitab sirah atau kitab-kitab bermanfaat lainnya. Kemudian dia ketika selesai dia lupa, ya Allah, sudah keluar waktu sholat. Ya, akhirnya dia baru sholat karena keasikan baca tadi. Berdosa tidak? Dia tidak berdosa, karena lupanya disebabkan perkara yang dibolehkan, bukan perkara manhi anhu yang terlarang, ya, atau perkara makruh. Ya, manhi anhu seperti apa? Dia melakukan perkara yang dilarang, ya, seperti misalkan dia melakukan main futsal, main bola, ngopi-ngopi sampai lupa, tidak masuk perkara yang dibenarkan. Ya, maka yang seperti itu haram hukumnya, bukan nisyan, bukan lupa yang diberikan uzur. Atau perkara makruh, makruh seperti dia main catur. Ya, main catur dalam mazhab makruh hukumnya. Ya. Jadi main catur dia sampai bablas waktu sholat. Ya, makruh seperti ini bukan syariat, bukan uzur. Dia tidak diberikan uzur, berdosa dia. Ya. Taib, yang selanjutnya al-jam'u, menjamak salat. Ketika posisi jamak salat dibolehkan dia keluar waktu. Memang menjamak salat jamak takhir, misalkan dia kondisi sedang safar, ya, boleh dia jamak, boleh. Ya, dan catatan sudah terpenuhi syaratnya, dengan catatan terpenuhi syaratnya. Dia jamak takhir antara zuhur dikerjakan dengan asar di waktu asar, maka berarti waktu zuhur ketika dia dikerjakan di waktu asar, dia keluar dari waktunya, maka tidak berdosa dengan uzur jamak, karena jamak dibolehkan dengan catatan terpenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Dia posisinya safar, misalkan safar mau lakukan jamak takdim, dia safarnya safar yang ba'id, safar tawil, safar yang jauh, 2 marhalah, 80 kilo ke atas. Ya, syarat yang disebutkan lagi, dia melakukan perjalanan mubah, bukan maksiat. Ya, ngapain perjalanan ke Pulau Derawan? Oh, di sana ada
ada sedekah laut, ya. Lihat ada sedekah laut, ritual-ritual yang dia melanggar syariat, maka haram ini. Dia tidak boleh melakukan jamak, tidak boleh mengambil rukhsah, ya. Maka ketika dia melakukan jamak dengan sangkaan dia safar, maka kita katakan itu tidak uzur. Jamaknya sekarang tidak diberikan uzur, ya. Berdosa dia melakukan zuhur di waktu asar karena tidak terpenuhi syaratnya. Yang keempat adalah ikrah, dipaksa. Orang yang dipaksa, kamu jangan sholat. Kalau sholat, misalkan saya akan mengambil hartamu, saya akan menculik anakmu, saya akan membunuhmu, dan seterusnya, saya akan bakar rumahmu, ya, dan seterusnya. Maka apa? Orang yang dipaksa seperti ini, dia diberikan uzur. Akhirnya tidak sholat dia, gara-gara dipaksa seperti itu, sampai keluar waktu dia tidak sholat, ya. Dengan catatan apa? Dia terpenuhi syaratnya. Syarat ikrah itu ada 4. Yang dulu kita sebutkan. Yang pertama, orang yang memaksa ini mampu melakukan ancamannya, ya. Anak kecil, ya, kalau anda ini saya bunuh kamu. Anak kecil, tek telinganya kabur, ya. Ya. Dia mampu, ya. Preman misalkan. Nah, yang kedua, yang dipaksa si mukmin, si muslim ini, dia tidak mampu melakukan perlawanan, tidak mampu menghindar, ya. Kalau dia mampu, dia sama-sama, ayo kita gulat kalau mampu dia, ya, maka tidak terpenuhi syarat kalau seperti itu, ya. Kalau dia tidak mampu, ya. Yang ketiga, ya, dia tidak ada pilihan lain, ya, tidak ada pilihan lain. Dipaksa dia untuk keluar sholat, ya, jangan sholat. Tapi dia ada pilihan lain, ya, dia bisa, enggak, saya izinkan saya lakukan sholat meskipun sebentar saja, masih ada pilihan opsi, ya, maka dia kalau ada pilihan lain tidak diberikan uzur. Yang keempat, dia dipaksa dengan sesuatu yang memudaratkan dirinya atau hartanya, ya, dirinya, jiwanya, ya, atau hartanya atau keluarganya, ya. Adapun misalkan enggak, kamu kalau sholat enggak, kalau misalkan sholat saya enggak mau beli lagi di tempatmu, enggak pengaruh ini, ya, dunia aja itu, ya, enggak ada urusan, ya. Biar kamu enggak beli, ya, saya belinya 1 kontainer, enggak ada urusan, ya, ada rezeki lain, ya. Jadi tidak berpengaruh, maka tidak diberikan uzur, ya. Yang selanjutnya, as-salatu al-muharramah min haitsul waqtu. Salat-salat yang diharamkan dari segi waktunya. Maksudnya di waktu yang disebutkan ini ada 5 nanti, ya. Ada 5, tapi intinya ada 3. Haram kita melakukan salat-salat sunnah mutlak, ya, salat-salat sunnah mutlak, atau salat yang dia ada sebabnya tetapi salat sebabnya mutaakhir, ya, sebabnya dulu baru ada salat, seperti misalkan salat sunnah qatl, ya, salat sunnah dibunuh seperti yang dilakukan sahabat. Dia mau dibunuh, dia sholat dulu baru dia dibunuh. Jadi sebabnya belakangan, sholat dulu baru ada sebabnya, ya. Seperti sholat istikharah, dia sholat dulu baru melakukan sebab kenapa dia istikharah, ya. Atau sholat ihram, ya, kita sholat dulu baru melakukan ihram, yaitu apa? Ketika haji atau umrah. Maka itu namanya sholat yang sebabnya di akhir, ya. Sholat dulu baru sebabnya ada. Beda dengan yang dia sebabnya di depan. Seperti kita masuk masjid, kita sholat dulu atau masuk masjid dulu? Kita masuk masjid dulu baru sholat. Maka sebabnya ada dulu baru sholat. Ini namanya sebabnya mutaqaddim, di depan, ya.
Kalau sholatnya yang mutaqaddim seperti ini, dia boleh di waktu-waktu terlarang, boleh. Ya. Tapi kalau misalkan sebabnya di akhir, ya sholat dulu baru ada sebab, seperti tadi sholat sunnah ketika mau bunuh musuh. Ya, anda lupa sahabat siapa itu? Ya, itu sahabat luar biasa imannya dia. Ketika dia mau dibunuh, dia tidak ada pikirannya, dia cuma bilang izinkan saya sholat bilangnya. Ya, izinkan saya sholat. Dan itu sunnah yang diikrar, diiyakan Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu, tapi dia melakukan sunnah hasanah di dalam Islam, ya, sehingga dijadikan sunnah dalam Islam. Dia bilang, ana lupa Adi bin siapa namanya, atau Ubay, ana lupa, ya, antara dua itu, kalau bukan Adi bin siapa, Ubay. Jadi dia bilang, saya sholat dulu, ya. Sholatlah dia. Ketika dia sholat ini, dia tidak panjangkan bacaannya. Biasanya dia sholatnya panjang, ya. Dia katakan, sungguhnya kalau bukan karena khawatir kalian sangka saya takut mati, saya akan panjangkan sholat saya, ya. Cuman gara-gara khawatir kalian takut, mikirnya saya takut mati, ya sudah, saya pendekkan saja, ya. Saya tidak takut mati katanya. Maka apa, dia dibunuh, ya. Itu sholat sunnah yang sebabnya apa? Mutaakhir, ya, dia sholat dulu baru ada sebabnya dibunuh, ya. Sama seperti istikharah, sholat dulu baru melakukan perkara yang mau dia kerjakan. Ini dilarang di waktu-waktu yang disebutkan nanti, ya. Apa itu? Diharamkan mengerjakan sholat yang tidak memiliki sebab, seperti sholat sunnah mutlak. Maka sholat sunnah mutlak haram di waktu yang 5 ini. Tapi kalau ada sebabnya, ya, apa, dia ada sebabnya seperti gerhana, ya, ada gerhana kita sholat meskipun waktu terlarang boleh karena ada sebabnya, ya. Sholat duha, ya, waktu duha yang ada waktunya, waktu duha seperti itu boleh meskipun di waktu terlarang, ya. Adapun sholat yang memiliki sebab namun sebabnya mutaakhir, ya, yaitu sholatnya lebih dahulu dilakukan sebelum sebabnya, seperti sholat istikharah dan sholat sunnah ihram, dan hal tersebut berlaku di luar tanah suci Mekah, ya. Jadi waktu-waktu yang dilarang ini tidak berlaku kalau di Mekah, ya. Di Mekah tidak ada waktu terlarang, semua waktu boleh dilakukan sholat, ya. Nah, karena ada dalil, maka waktu ini diharamkan sholat sunnah tersebut. Maka diharamkan sholat sunnah tersebut pada 5 waktu. Yang pertama, saat terbit matahari. Ketika subuh terbit matahari sampai ia meninggi seukuran tombak, ya, waktu syuruk yang kita kenal sekarang. Jadi habis waktu terbit matahari, ya, saat terbit matahari itu sekitar jam berapa? Jam-jam 6 mungkin lah, ya. Ya, terbit matahari sampai mataharinya meninggi seukuran tombak, ya, alias waktu syuruk. Waktu syuruk jam berapa itu syuruknya? Nggak ada, ya? Ya, anggaplah jam 6 lewat 30 waktu syuruk. 6.30, dari jam 6 sampai 6.30 tidak boleh sholat sunnah mutlak ataupun sholat sunnah yang sebabnya apa? Yang sebabnya mutaakhir, seperti istikharah, tidak boleh, haram hukumnya, ya. Tapi kalau sholat selain itu, misalkan gerhana di waktu itu jam 6 kita sholat gerhana, boleh tidak? Boleh, ya. Tapi kita menunggu di jam 6.30 itu, kita tunggu waktu syuruk sudah masuk sampai meninggi seukuran tombak. Ya, kata para ulama itu ukuran sekitar 4 darajah. 4 darajah itu 1 derajat itu 4 menit. 4 kali 4 16. Berarti dari waktu syuruk yang ada di jadwal tambahkan 16 menit. Itu waktu dibolehkan kita melakukan sholat, ya. Nah, itu dibolehkan kita melakukan sholat, ya, sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah ini, ya. Dan itu awal waktu duha. Nah, yang kedua, saat matahari tepat berada di atas kita, kecuali di hari Jumat.
saat matahari tepat berada di atas, ya. Jadi posisinya masih apa? Istiwa. Ya, jadi sholat zuhur misalkan jam 12 lewat 10. Ya, jam 12 kurang sekitar 2 atau 3 menit itu tidak boleh kita melakukan sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak. Kenapa? Karena posisinya waktu tersebut diharamkan. Jadi dia sesaat sebelum masuk waktu zuhur. Zuhur jam 12 lewat 10. Jam 12 lewat 8, 9 itu waktu diharamkan. Ya. Yang diharamkan tadi sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir. Ya. Sholat sunnah tahiyatul masjid mutaakhir atau mutaqaddim tadi? Mutaqaddim, boleh tidak? Boleh. Ya. Yang ketiga, saat matahari mulai menguning sampai matahari terbenam. Di waktu asar, ketika matahari dia sudah mulai menuju ke arah timur, mau terbenam, dia menguning sudah. Menguning di jam-jam 5-an ke atas itu. Ya, di jam 5 ke atas. Nah, itu waktu sebelum terbenam haram kita melakukan salat 2 salat tadi, salat sunnah mutlak dan sebab mutaakhir. Yang keempat, setelah melaksanakan salat asar sampai matahari terbenam. Ya, nomor 3 dengan nomor 4 ini hampir kurang lebih, tapi ada bedanya. Ya. Yang kelima, jadi kalau nomor 4, kalau dia belum melakukan salat asar, dia mau melakukan salat sunnah, boleh. Ya. Dia mau melakukan salat sunnah, boleh. Belum melakukan salat asar, karena waktu yang terlarang setelah melakukan salat asar. Kalau dia belum melakukan salat asar, boleh melakukan salat yang, karena belum waktu terlarang. Yang penting belum menguning, ya, masih sebelum jam 5. Itu jam-jam 4 boleh. Itu bedanya. Yang kelima, setelah melaksanakan salat subuh sampai terbitnya matahari. Habis salat subuh, dia mau salat sunnah mutlak, tidak boleh kita katakan, ya. Nah, salat sunnah mutlak ini dilakukan para ulama. Dilakukan para ulama, di antaranya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Imam Ahmad disebutkan dalam riwayat yang sahih, beliau itu salat ketika sehat 300 rakaat sehari semalam. Rakaat apa itu? Itu salat sunnah mutlak banyaknya, ya, salat sunnah qiyamul lail. Salat sunnah qiyamul lail dan salat sunnah mutlak. Ya, kata anaknya Abdullah, dan beliau itu karena ketika posisi sakit dia tidak mampu lagi melakukan sholat 300 rakaat, dia melakukannya setengahnya saja, ya. Ya, kenapa? Karena disebutkan di antara apa ini, kedudukan yang tertinggi di surga nanti itu adalah menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi apa? Pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mau jadi pendamping Rasulullah di surga, ya? Di surga menjadi pendamping Rasulullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "A'inni 'ala nafsika bi kathratis sujud." Kalau engkau mau jadi pendampingku, wahai sahabat, ada sahabat yang meminta jadi pendamping Rasulullah, katanya apa? "A'inni, tolong aku. Aku minta dan Allah ini, ya, agar engkau jadi pendampingku, tapi bantu aku dengan banyak sujud." Berarti banyak salat, ya. Salatu khairu mawdu', kata Rasulullah. Salat itu sebaik-baik perkara, ya, sebaik-baik perkara. Nah, orang yang dia itu memperbanyak sujudnya, maka dia semakin derajatnya semakin tinggi, ya. Beda orang yang salat salat malamnya cuman 2 rakaat dengan yang dia 11 dengan yang dia 10 rakaat. Beda antara salat witir 3 rakaat dengan 11 rakaat. Nah, yang selanjutnya wujub as-salah. Syarat wajibnya salat. Orang yang dia itu tidak terpenuhi syarat ini tidak wajib melakukan salat. Tapi boleh dia melakukan salat, bukan dia tidak boleh, tapi tidak wajib. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal. Yang keempat suci dari haid dan nifas. Yang keempat sampainya dakwah, ya, bulugh wal aql wan naqal al haid, bulugh dakwah, sampai dakwah kepadanya. Maksudnya orang yang di pedalaman yang dia tidak sampai dakwah syariat Islam belum wajib salat dia, ya, belum wajib salat.
mereka tidak berdosa, tidak sholat dia nih karena tidak sampai ilmu. Ya, dia pikir masuk agama Islam itu sudah cukup tanpa harus melakukan amalan A, B, C, yang penting baik. Nah, itu tidak berdosa dia. Bukan maksudnya seperti sebagian orang, saya sudah level maqam ma'rifah, tidak perlu sholat. Yang penting hati saya baik, tidak mengganggu orang. Nah, ini apa? Ini diantara jalan-jalan syaitan, ya, dan ini menimpa banyak dari kalangan tasawuf, ya, tasawuf dari kalangan tasawuf yang dia diberikan dimasuk jeratan perangkapnya syaitan. Disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Al-Iblis, ya, diantara jerat-jerat iblis itu adalah apa yang menimpa sebagian orang-orang ahli tasawuf. Tidak sholat dia kalau sudah melampaui level tertentu, ya. 6. Yang selanjutnya salamatul hawas, dia berfungsi indranya, ya. Orang yang terlahir dalam keadaan buta juga tuli maka tidak wajib, ya. Orang yang dia tidak memiliki, ya, indra yang seperti itu maka tidak wajib dia. Yang selanjutnya arkanu as-shalah, rukun salat. Ada 17, ada 17. Yang pertama niat. Apa yang diniatkan kalau kita sholat? Yang pertama melakukan sholat, ya, lakukan sholat. Yang kedua fardu, ya, kalau dia sholat fardu. Kalau dia sholat sunnah fardu. Ketiga at-ta'yin, perjelas sholat apa ini. Fardu ada banyak, ya, kan malaikat tahu, iya malaikat tahu, tetapi kita harus menghadirkan niat itu, ya, agar kita terpenuhi syarat sah salat kita, ya. Jadi jangan mentang-mentang malaikat tahu, Allah tahu, ya. Kalau begitu salat kita diam aja, nggak usah baca Al-Fatihah, nggak usah baca surah, nggak usah, ya. Kenapa Rasulullah SAW baca? Ya, padahal Allah Maha tahu apa yang kita baca. Iya, karena itulah syariat. Syariat itu diatur, bukan modal hawa nafsu, bukan modal perasaan atau akal-akalan saja. Syariat. Nah, jadi innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Maka harus ada ta'yin. Salat fardu apa? Zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, harus hadir. Kalau ketika takbiratul ihram itu tidak ada hadir itu, ya, tidak ada hadir karena dia sedang ngingat utangnya, ngingat cari kunci motornya, di mana dompet, Allah, dompetku di mana, ya Allah Akbar. Nah, ingat itu tidak ada hadir salah satu tiga-tiga ini, semua ini tidak ada yang hadir atau salah satunya, tidak sah salatnya. Salatnya tidak sah. Kalau dia menjadi makmum wajib dihadirkan yang keempat jadi makmum, ya. Kalau dia jadi imam tidak wajib dihadirkan jadi imam, tetap sah salatnya, tapi tidak dapat pahala jamaah, ya. Dia terhitung salat sendiri. Nah, kalau dia sedang melakukan safar, mau jamak, wajib yang kelima, ya, dalam hatinya jamak. Ketika dia sholat di sholat jamak itu, misalkan zuhur dengan asar dia jamak takdim, maka ketika dia sholat zuhur dia niatkan jamak takdim, ya. Jamak saja cukup, tanpa takdim cukup jamak, ya. Kalau dia mau lakukan qasar maka wajib yang keberapa ini? Ke-6, ya. 3 makmum, jamak, ya 6. Yang ke-6, ya, maka dia wajib yang ke-6 apa? Dia meniatkan qasar, ya, niatkan qasar salat. Bedanya, kalau niat qasar salat wajib di takbiratul ihram, kalau niat jamak tidak wajib di takbiratul ihram. Boleh di rakaat ketiga, ya, boleh di rakaat keempat kalau dia tidak qasar, atau di rakaat pertama atau rakaat kedua kalau dia qasar atau tidak, ya. Maka apa? Maka itu bedanya. Yang selanjutnya takbiratul ihram. Ya, yaitu ucapan, bukan angkat tangannya. Angkat tangannya sunnah, tapi ucapan Allahu Akbar itu dia rukun. Kalau tidak ada itu, masuk dia sholat dalam kondisi masbuk, imamnya sudah ruku', dia langsung masuk, langsung ruku', ya, dia masuk langsung ruku'.
dia tidak melakukan takbiratul ihram, tidak sah salatnya karena dia ta'rif definisi salat apa? Muftatahatun bit takbir, yang dibuka dengan takbir, maka dia tidak sah salatnya karena tidak ada takbiratul ihram. Yang selanjutnya al-qiyam fi al-fard, berdiri ketika salat fardu. Ya. Kalau dia mampu, kalau tidak mampu boleh duduk. Tapi kalau dia salat sunnah boleh duduk meskipun mampu berdiri, tapi pahalanya setengah pahala berdiri. Kita salat tarawih nih, ya, posisi salat tarawih kita kecapean, ya, atau pegal atau semisalnya. Orang-orang berdiri, kita duduk boleh tidak? Boleh. Kalau ada uzur maka pahalanya tetap sempurna, tapi kalau dia tidak ada uzur maka pahalanya setengah dari pahala berdiri. Yang selanjutnya boleh bagi imam, bagi makmum boleh ketika dia sholat tarawih duduk, ya. Itu pernah dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ya. Wa qiraatul Fatihah, di zaman sahabat itu, ya, ada sebuah riwayat di Imam Muslim disebutkan ada sahabat yang ketika dia bangun qiyamul lail ini bersama Rasulullah, dia sampai bertengger di tali. Jadi ada tali, ya, saking panjangnya salat Rasulullah dia bertengger. Jadi salat itu bergantung karena ngantuk dia, gitu kan. Jadi apa? Sampai seperti itu para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Ada juga Rasulullah SAW i'tikaf dia. I'tikaf di malam Ramadan 10 terakhir ini. Datang satu istrinya bawa kemah, bawa apa? Iya, kemah lah. Ya. Tapi walalam kemahnya seperti apa bentuknya. Bawa. Datang lagi yang kedua, datang ketiga, sampai berkumpul 9 istri Rasulullah di masjid. Kata Rasulullah, apa-apaan kalian ini mau i'tikaf di masjid Allah karena Allah atau karena aku? Ya, mau dekat denganku. Bubar semuanya. Aku udah i'tikaf, kata Rasulullah. Itu. Bubar Rasulullah, tidak ada yang i'tikaf akhirnya. Ya, ya. Istri Rasulullah seperti itu, ya. Jadi Rasulullah SAW itu sosok yang sangat seperti itu, ya. Sangat diinikan para sahabat dan istri-istrinya. Yang selanjutnya qiraatul Fatihah, wajib baca Al-Fatihah bagi makmum ataupun imam, salat jamaah ataupun sendiri, wajib baca Al-Fatihah, ya. Tapi dalam masalah ini mazhab Imam Asy-Syafi'i dia sendiri menyelisih jumhur, ya. Jumhur para ulama mengatakan kalau berjamaah bacaannya imam di salat jahriyah yang dikeraskan itu sudah mencukupi bacaannya makmum kalau dia salat jahr. Nah, dan catatan makmumnya mendengar bacaan imam. Yaitu mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Ahmad. Mazhab Hanafi tidak wajib baca Al-Fatihah. Tapi mazhab Syafi'i wajib baca meskipun makmum salat jahr. Ya, dia dengar tetap wajib baca karena riwayat yang ada. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, bagi yang tidak baca Al-Fatihah. Nah, dalam hal ini baca aja, hati-hati itu. Karena apa? Bagi mazhab Syafi'i tidak sah salatnya antum yang tidak baca. Ya. Nah. Itu hati-hati. Ya, keluar dari perselisihan para ulama, mustahab. Dianjurkan. Selanjutnya warruku'u wat tuma'ninah fihi. Ruku' kecuali siapa qiraatul Fatihah, kecuali bagi masbuk. Kecuali bagi masbuk. Kalau masbuk dia gugur bacaan Al-Fatihahnya. Apa masbuk itu? Siapa itu masbuk? Siapa? Orang yang ketinggalan baca Al-Fatihah. Yang ketinggalan baca Al-Fatihah kurang. Iya, dia tidak sempat membaca Al-Fatihah. Maksudnya tidak mendapati waktu yang cukup untuk baca Al-Fatihah. Kalau dia ketinggalan masih sempat, belum masbuk namanya. Ya. Kalau ketinggalan tapi masih sempat, belum masbuk. Tapi dia sudah ketinggalan ataupun tidak ketinggalan tapi tidak cukup bacaan waktu untuk baca Al-Fatihah karena imamnya cepat misalkan. Ya, maka apa? Maka dia tidak diwajibkan baca cepat juga. Imamnya cepat ini.
Apa wajib dia ikut bacaan imam cepat juga? Enggak. Dia baca seperti bacaannya normal. Kalau ternyata imamnya ruku' belum sempat dia sempurnakan Al-Fatihah, dia ruku' bersama imam, gugur Al-Fatihahnya. Ya, maksudnya dia tidak wajib menyelesaikannya sampai akhir. Ya, itu maksudnya. Maka apa? Maka orang yang seperti ini dihukumi masbuk. Yang selanjutnya ruku' wa tuma'ninah fihi. Ruku' itu rukun. Kemudian i'tidal itu rukun. Kemudian sujud juga rukun. Ya, ini semuanya wajib tuma'ninah. Semuanya harus tuma'ninah. Apa tuma'ninah ini? Ya, jadi dia berdiam, berhenti kadar subhanallah ketika ruku'. Ya, ada orang sholat Allah Akbar, Allah Akbar, 7 menit 11 rakaat atau 20 rakaat itu 7 menit. Ya, jadi kalau yang dia punya penyakit stroke pas itu di sana. Ya, dosa PAZ. Ya, habis itu semaput. Ya. Allah alam, yang seperti itu ya, dia wallahu alam, bahaya yang seperti itu, bahaya. Ya, itu khawatir jatuh terhadap perkara yang dia dilarang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma qadarullaha haqqa qadarihi." Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? "Wa ma qadarullaha haqqa qadarihi." Dan mereka itu tidak qadarullah, tidak mentakdir, tidak memuliakan Allah, menta'zim Allah haqqa qadrihi, ya sebenar-benarnya. Jadi sebagian manusia itu menganggap Allah itu cuman sekedar ketika dikasih rezeki diakuinya, dia bersenang, ya. Tapi kalau dia diajak untuk ibadah, khusyuk, menuntut ilmu, berjihad, berjuang di jalan Allah, ya. Kalau nikmat-nikmat mau dia, ya. Ini orang seperti ini khawatir masuk ke dalam ayat wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan kata Allah, al ard, langit semua, bumi semuanya ini, ya, akan digenggam Allah, ya, akan digenggam Allah, ya. Kapan itu? Yaumal qiyamah, ya, hari kiamat kelak. Semuanya musnah. Maka apa? Maka jangan sampai kita untuk urusan Allah kita sepelekan, kita anggap biasa saja. Untuk masalah dunia kita berperang untuk mendapatkan dunia, ya. Wal ardu jami'an qabdatu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini. Apa kata Allah? Was samawat, ya, langit yang 7 itu matwiyat, akan dilipat Allah, ya, biyamini, dengan tangan kanannya, ya, dengan tangan kanannya yang layak bagi Allah, tidak serupa dengan makhluknya, ya. Itu saking Allah Subhanahu wa taala ini apa ya, mengingatkan hamba-hamba yang betul-betul tidak ada di hatinya itu Allah, tidak ada, ya, tidak ada peduli dan agama, ya, betul-betul diingatkan. Nanti loh, maksudnya Allah, nanti langit dan bumi ini akan aku hancurkan, akan aku lipat, ya. Kalian mau sombong, mau, ya. Artinya kita jangan sampai mengikuti jalannya orang-orang seperti itu, karena itu jalan talbis iblis, ya. Mereka masuk perangkap sudah. Hati-hati. Karena apa? Karena di dalam agama ini ada ulama, dai-dai yang dia mengarah ke jalan kesesatan. Khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasul SAW menggaris sebuah garis lurus. Kata Rasul SAW, wa anna hadza sirati mustaqim. Ini adalah jalanku mustaqimah, jalan yang lurus, ya. Di jalan ini ada dai yang menyuruh kepada jalan Allah. Tsumma khatta khututan. Kemudian Nabi SAW menggaris garis cabang di kiri kanannya, ya. Kata Rasulullah SAW, dan ini adalah jalan-jalan subul, jalan-jalan syaitan. Di setiap jalan ini ada dai, ada penyeru yang menyeru kepada kesesatan, ya. Hati-hati, ya, hati-hati mengikuti jalan-jalan syaitan. Yang selanjutnya, duduk di antara dua sujud. Kemudian tumaknina ketika duduk di antara dua sujud. Dan tasyahud akhir, ya, tasyahud akhir. Tasyahud awal rukun atau bukan? Bukan rukun, ya. Dia masuknya apa? Ab'ad, sunnah yang sangat ditekankan, ya. Tidak sampai wajib, ya. Tidak berdosa kalau dia tinggalkan, dan dia disunnahkan sujud sahwi kalau dia tinggalkan. Itu namanya apa? Ab'ad. Tasyahud awal. Tasyahud akhir rukun. Kemudian duduk ketika tasyahud akhir, selawat kepada Nabi, dan
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tasyahud akhir kemudian salam. Ya, salam ini maksudnya adalah apa? Lafadznya assalamualaikum. Ya, menolehnya itu sunnah. Wat tertib, kemudian tertib seperti yang disebutkan. Ya, rakaat 1, 2, 3 dan gerakannya pun tertib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.